Pada video kali ini, kita akan kembali membahas dunia perwebcaman. Datang dari sebuah brand yaitu Phanteks, di mana Phanteks mengeluarkan sebuah webcam, dan kemungkinan ini adalah webcam pertama mereka. Dan juga spesifikasi dari webcam ini sangat menarik sih. Bagi kalian yang pengen jadi YouTuber atau streamer, mungkin sangat tertarik dengan webcam ini. So, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakih di sini, dan mari kita mulai review dari Luminos C30. Gue langsung nyebut harganya aja karena lumayan mengejutkan. Webcam Luminos C30 dibanderol dengan harga Rp599.000. Nah, menariknya adalah ketika video ini ditayangkan, Phanteks lagi ngasih diskon yang lumayan besar terhadap webcam ini. Jadinya webcam ini harganya adalah Rp299.000. Dalam paket pembeliannya, kita akan mendapatkan webcam Luminos C30, buku panduan, dan yang paling buat gua terkesan, walaupun ini sebenarnya sangat kecil ya, adalah adanya penutup lensa. Seperti biasa, kita bahas desain dan build quality-nya. Untuk desain, Luminos C30 ini memiliki desain yang sangat minimalis, finishing warna hitam yang pas, nggak ada aksen maupun pola-pola ya pada webcam ini, hampir polos. Secara pribadi, gua suka desainnya. Walaupun kadang gua ngerasa biasa aja sih, karena polosnya itu. Tapi pas ini dipasang penutup lensa, bentukan webcam ini jadi lebih better lah. Build quality dari webcam ini udah compact, namun gue juga ngerasa ini agak tipis. Penutup lensa ini harus hati-hati ya, karena udah pasti mudah patah dan kabelnya juga standar lah. Ya, mengingat harga dan performanya, gue memaklumi build quality-nya ini. Phanteks Luminos C30 memiliki fitur yang membuat gue tercengang ya, karena webcam ini memiliki resolusi 1440p. Yes, resolusinya udah mencapai 2K atau 2K. Kameranya 4 megapiksel, udah bisa diputar 360 derajat, dan include microphone. Dengan resolusi seperti itu, bagaimana sih kualitas videonya? Mari kita tes. Oke, sekarang kita coba dulu pada Google Meet, ya, rapat instan, dan hasilnya seperti ini ya. Lumayan bagus juga, hasilnya jernih. Lalu kita setting. Di video ini langsung 360p ya, dan maksimal itu 720p. Jadi nggak bisa sampai 2K dan itu wajar banget. Dan seperti ini di 720p atau webcam Luminos C30 pada Google Meet. Hasilnya udah bagus, udah enak juga. Mungkin untuk kalian yang mau presentasi di Google Meet, walaupun akhirnya mukanya juga nggak kelihatan ya. Dan sekarang kita coba di aplikasi Zoom. Dan seperti inilah ya hasilnya pada Zoom meeting. Noise-nya agak kelihatan dikit doang ya, tapi emang Zoom itu nggak ngerti kenapa. Kayaknya kayak nurunin kualitas rekaman webcam gitu. Untuk originalnya juga sama, nggak ada bedanya. Dan ini semua ya settingan gue juga dari kemarin-kemarin nggak berubah, jadi enable HD, mirror in my video, touch up my appearance, yaitu kulitnya ya biar lebih halus. Tuh lihat. Dan ya udah, ini sih udah bagus banget sih untuk Zoom meeting juga. Jadi seperti ini hasilnya. Dan sekarang yang terakhir kita coba pada aplikasi streaming, karena emang ini diperuntukkan untuk para streamer dan gamer atau para YouTuber. Yuk. Oke, sekarang kita coba pada aplikasi streaming. Di sini gue menggunakan Streamlabs OBS. Untuk OBS biasa yang sering gue gunakan, itu nggak bisa ya untuk ngerekam pada resolusi 1440p di Windows-nya. Sedangkan untuk Streamlabs OBS ini lumayan bisa, makanya gue pakai aja Streamlabs OBS. Karena gue bakal nyoba 2K-nya ya, resolusi pada webcam ini. Dan kita langsung saja masukkan video capture, add source, dan langsung Phanteks Luminos C30 terpilih. Dan bisa kalian lihat di sini ya. Ini defaultnya dan langsung 1080. Nah, lihat ya, bisa kalian lihat ini nggak full, karena kalau full berarti udah 2K. Dan ini juga masih default. Hasilnya lumayan bagus ya, FPS-nya nggak ngedrop.
Wide angle-nya juga ini benar-benar luas banget ya. Padahal itu lumayan luas loh itu. Sampai tas-tas gue kena juga. Dan gue takjubnya di sini adalah walaupun default atau belum disetting sama sekali, noise-nya itu nggak ada. Biasanya di sini noise-nya kelihatan banget. Dan di sini gue nggak ngeliat noise sama sekali. Jadi kamera 4 megapikselnya sepertinya beneran ya. Dan bagus sekali sih menurut gue. Sekarang kita coba untuk custom. Dan ini langsung 1440p atau 2K ya, bisa kalian perhatikan sendiri di sini. FPS-nya juga masih 25-an lah ya. Sekarang kita coba highest FPS. Nah. Oke, nah ini lebih bagus. Dan masih nggak ada noise. Ada sedikit doang sih. Di sekitar rambut sama kulit itu biasanya ada noise-nya kelihatan. Tapi di sini dikit banget kelihatannya. Dan ini kondisi ruangan gue udah gelap. Cuma ada ring light depan gue, makanya kalau kelihatan lebih kayak glowing ya emang dari ring light-nya begitu. Jadi seperti ini ya, dalam kondisi yang biasanya para streamer lakukan, yaitu ya lampunya ruangannya mati, ada ring light atau biasanya yang lampu-lampuan lah, atau lampu studio di belakang nih biasanya pakai kayak gitu juga. Dan ya kita langsung coba settingan lanjutan. Nah, pada video formatnya ini ada 2 ya, jadi ini ada ANI, MJPEG dan H264. Nah sebenarnya 2 ya, MJPG dan H264, dan ANI ini langsung otomatis kepilih MJPEG. Nah, pas dipilih H264, seperti yang kalian lihat, dan kalian tidak salah dengar juga, bahwa suara gue pasti lebih dulu dibanding gerakan bibir gue. Nah, jadi ya kayak gini, pada video format H264 ini, ya videonya lebih lambat dibanding suara atau gerakan gue. Nah makanya gue saranin sih ini aja, walaupun kualitasnya udah kelihatan jelas ya. H264 itu jernih banget tadi gue lihat dan mulus. Sedangkan ya kalau ini ya udah cukup aja sih sebenarnya untuk sebuah facecam gitu. Untuk color space-nya gue pakai 709 dan color range-nya pakai yang full. Nah ini udah tahu kali ya yang sering nonton tes webcam gue. Kalian tinggal cek-cek aja hasilnya seperti apa. Dan untuk configure video, nah di sini udah ada ini ya, brightness-nya tinggal diatur di sini. Sebenarnya ini udah cukup banget. Gua nggak mau ngatur-ngatur lagi. Apalagi di sini kamera kontrolnya hanya ada exposure, dan benar-benar gue saranin untuk tidak perlu ngatur lagi, karena nih autonya dia hilangin langsung gelap banget. Kalau kita naikin exposure-nya malah putih banget tuh, jadi silau. Jadi gue saranin untuk dicentang aja. Dan nah ini color correction-nya itu bagus sih, jadi kelihatan terang dan jernih. Jadi itu dia ya. Pada resolusi 1440 ini juga udah cukup sih menurut gue, dan gue cukup takjub karena gue pikir bakal ada banyak noise ya, dan ternyata hampir tidak ada ya, minimal doang nih, ada kelihatan dikit banget. Jadi untuk resolusi 1440p-nya udah bagus banget ya, halus, nggak halus banget tapi, dan untuk 1080-nya udah tajam juga. Apalagi untuk resolusi ke bawahnya udah pasti bagus banget ya. Nah, sekarang kita coba. Oke, sekarang yang kalian dengar adalah suara yang dihasilkan oleh Phanteks Luminos C30. Jaraknya sekitar 1 meteran kurang lebih. Dan bagaimana menurut kalian, apa suara yang terdengar dengan jelas atau enggak? Gua sendiri belum tahu karena gua belum ngecek. Dan kalau gue lihat dari indikator audio capture-nya sih sepertinya udah lumayan, cuma nggak tahu hasilnya nih ya. So itu aja ya untuk tes kali ini, dan langsung aja kita masuk ke kesimpulannya.
So itu dia review mengenai Luminos C30. Bagaimana menurut kalian tentang webcam ini? Tuliskan aja pendapat kalian di kolom komentar. Menurut gue webcam ini udah sangat affordable untuk dibeli dengan harga ya 300 ribuan atau mungkin nanti akan jadi 600 ribuan kalau promonya udah selesai. Ya sangat affordable banget untuk didapetin webcam ini. Resolusinya udah 2K, kameranya udah 4 megapiksel, walaupun build quality-nya nggak bagus-bagus amat ya, jujur aja. Dan hal kecil yang gue senangi adalah adanya penutup lensa. Memang itu sangat sederhana banget, tapi gue pribadi memang waktu punya webcam yang sebelumnya itu nggak ada penutup lensa, kurang nyaman aja. Karena ya kita sebagai pengguna internet punya kekhawatiran masing-masing, terutama ya soal webcam udah pada tahu lah ya rumornya itu seperti apa, dan dengan ada penutup lensa ya memang sangat membantu sekali. So itu aja untuk video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gue pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel Tech Blast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari Tech Blast ID. So sekian dari gue Faki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.